Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya ada masalah mengenai waris. Nama saya? Nama saya Dede Firdiati. Suami saya baru meninggal. Suami baru meninggal? Ya. Alhamdulillah. Umur ibu berapa? Gimana Pak Haji? Umur ibu berapa? 50. Kambing kita umurnya berapa yang bandot? Iya. Umurnya berapa? Lolita. Ya. Lolos 50 tahun. Lalu saya punya surat wasiat dari suami saya. Apa surat wasiatnya bunyinya? Bunyinya ada satu rumah yang dibagi 4 orang anak dari suami saya. Emang ibu ini suami yang keberapa? Suami yang kedua. Oh, yang kedua. Ya. Ibu jadi istri keberapa sama dia? Ketiga. Hah? Ketiga. Wow, nanti kalau kawin lagi berarti yang keempat ya? Nggak mau. Kenapa? Kapok saya. Kapok? Iya. Ya kalau orang perempuan kan kalau habis lahiran kapok, nggak mau lahiran lagi. Toto besok bikin lagi. Ini. Orang kawin kok kapok. Lalu permasalahan saya Pak Haji, saya digugat sama anak tiri saya yang sudah berjalan 4 bulan di pengadilan negeri. Ya iyalah Bu, namanya anak tiri ya begitu. Kawin lagi dah yang keempat. Permasalahannya kok saya heran kok ada seperti ada permainan gitu. Sudah 4 bulan ini karena saya sudah bisa-bisan juga bayar pengadilan negeri, bayar pengacara. Bu, sampai kapanpun juga ibu pasti kalah Bu. Oh gitu Pak Haji. Satu ibu bawaannya sedih, harus gembira Bu, ketawa kayak orang gila. Yang namanya orang gila nggak bakal bisa dikalahin di sidang pengadilan. Kenapa? Karena kata hakimnya orang gila, jadi dimenangin. Gitu ya Pak Haji. Iyalah, tuang tanganin dong. Ibunya sedih. Ya, hakimnya berpihak ke penggugat. Ketawa Bu. Ya. Seneng, gembira. Nanti kalau ibu gembira, baru saya kasih solusi. Kalau sedih nanya, saya nggak mau kasih solusi. Ya. Lo gembira dulu, gembira. Nah, gitu. Telanjang, telanjang. Telanjang dulu, telanjang. Berenang. Yo, yang lain nanya. Garut. Langsung Garut. Kalau yang nanya sedih, saya juga jawabnya enggak. Langsung Bu, ngomong Bu. Mana? Jangan sedih dong, gembira. Alhamdulillah saya Jangan dari Garut. nangis. Bapak, saking terharu saya, saking semangat dari Garut pengen datang ke sini. Saya maaf bukan mau mempermalukan diri. Saya punya uang 300.000 tapi dengan semangat gigi bersama anak saya datang ke Garut ke sini naik motor berdua. Tengah hujan panas pasti gitu ya. Tapi yang saya mau Buktinya ibu dari Garut, gimana buktinya kalau ibu bawa ibu tuh dari Garut, dari mana buktinya? Ibu mesti tunjukin dulu ke Pak Ginanjar. Pak KTP ada di Ginanjar, tas. saya ini dari Garut. KTP Buktinya ada di apa? tas, Pak. Nih buktinya, dari alat kelamin saya bisa keluar dodol. pasti lagi Pak ya. Pasti lagi Pak. Apa? Pak Ginanjar, saya nih dari Garut. Nanti kan Pak Ginanjar nanya, buktinya apa kalau ibu dari Garut? Langsung ibu bilang, ini dari alat kelamin saya keluar dodol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji gini, saya teh udah Saya teh. malu orang Garut, orang Sunda, jadi pakai teh aja. Oh iya. Jadi gini Pak Haji, saya teh bukan merasa ya gimana, apa saya ini terlalu baik atau apakah saya ini terlalu bodoh gitu ya, sehingga saya itu banyak yang apa teh, yang memanfaatin mungkin ya. Jadi ketika saya, alhamdulillah saya bersyukur ketika saya punya uang walaupun sedikit gitu, banyak yang ciklah gitu ya, mau minjem gitu. Yang sedikit-sedikit saya udah lupain, kadang biarinlah ikhlas, bukan milik saya gitu kan, biarlah Allah yang mengganti gitu. Terus pas udah beberapa kali
kalau dihitung ya saya nggak mau menghitung ya Pak Haji ya, nggak mau hitung-hitungan gitu. Terus yang terakhir kemarin 2 kali, 3 kali, cuman satu orang yang sama. Kebetulan ada proyek yang mau cair, terus beliau minta dana talang gitu ya, maksudnya dana talang. Kebetulan saya lagi kosong dan mintalah dia minjem dari pinjol sama pinjem saudara atas nama saya gitu. Nah sekarang kan jatuh tempo nih, udah jatuh tempo dari perjanjian udah 3 bulan, sekarang lewat 3 bulan. Nah dia tuh belum bayar. Terus yang saya dipinjam kan punya temennya, sekarang pada nagih gitu. Saya tuh pada nagih gitu sama 3 orang yang nagih saya. Sementara saya ini bukan perusahaan, nanti usaha gitu kan. Saya suka rias pengantin, terus suka jualan makanan juga. Kebetulan mungkin di Garut banyak rekan-rekan saya yang rias juga, sedang kurang gitu ya Pak. Nah, gimana cara itu biar yang penagih, yang mau nagih biar cepat lunas Pak aja itu. Terus yang penagihnya biar nggak terlalu yang nggak terlalu kekeh gitu lah, kalau Sunda nama gitu Pak Haji. Negeg kudu ayeuna teh kudu ayeuna gitu, kalau mau sekata Sunda nama gitu Pak Haji. Supaya mereka teh bisa, kalau saya mah kalau misalkan udah ada mah pasti dibayar gitu, cuman mau minta waktu gitu biar mereka enggak ya gitu Pak Haji. Kenapa ibu nggak praktekin ilmunya RDAI? Saya sudah Pak Haji, yang alhamdulillah. Yang mana? Alhamdulillah Pak Haji, kalau salat tahajud selama 2 tahun lebih saya nggak pernah bolong. Jam berapa tahajudnya? Waktu pertama sebelum kena RDAI saya selalu 1:30 atau jam 2 Nggak jam boleh, 2 atau mesti jam 1:30. Tapi setelah kena RDAI saya berubah jam tayang jadi jam 00. Cuman mungkin apakah saya ini kurang, terus apakah saya belum minta izin gitu, saya ngamalin ilmu Pak Haji belum nadar atau izin sama Pak Haji. Udah, mungkin boleh. gitu. Bu, Jadi tamu belum merasa RDAI belum Bu, terkabul. tamu RDAI, dia tinggalnya di Papua, Timika di Papua, di Irian Jaya, Papua Timika. Dia belum datang ke RDAI, praktekin ilmu RDAI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz, sedekah Qurannya belum, subuhnya Pak. jadi transfer ke RDAI, sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta transfer ke RDAI, Insya Allah. sholat baca qobliyah, sholat tobat, sifat 18 kali dilanggar, itu cair 10 miliar. Alhamdulillah, amin. Tidak tahu pasti ada di situ, ikut privat. Dia belum nanya, karena udah privat aja. Ibu juga praktekin dulu di Garut. Iya. Mohon bantuannya Pak Haji, doanya. Bantuinnya apa? Doanya. Doa. Saudara bukan, bukan. Ibu praktekin dulu. Nanti kalau udah dipraktekin, nanti pasti terkabul. Pasti. Ibu nanti paksain privat. Nanti diajarin berdua. Kayak tadi tuh yang dari Kalimantan, dari Bogor, sama yang tadi tuh dari mana tuh, 3 orang. Manjur Bu, Ibu praktekin dulu. Siap Pak Haji. Jangan Pak Haji. bilang ngeluh. Siap. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh, jalanin. Nih Bu, saya tadi dapat laporan jadi staf saya, namanya Ustadz Bondas. Ini kan namanya Haji Marco, yang suka dampingin saya kan Haji Marco sama Ustadz Bondas. Kenapa Ustadz Bondas? Karena kepalanya somplak Bondas. Dia laporan, Pak Haji, tamu yang dari Situbondo, Jawa Timur, yang disantet udah 5 tahun, yang perutnya gendut, yang bisa jalan-jalan nih, segepel bisa jalan-jalan, alhamdulillah sembuh. Dan sekarang dia udah balik lagi ke Situbondo, besok mau balik lagi bawa temennya lagi yang kena santet. Apa saya pegang? Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya belum sempat pegang Bu, cuman saya kasih air asinan, diriung sama anak yatim selama 9 hari.
Nah ibu juga nanti begitu, paksain diriung sama anak yatim, biar setan yang di badan ibu keluar. Setan apa? Setan pinjol. Setan apa? Setan top up. Setan apa? Setan takeover. Kan banyak setannya tuh, yang pengen minjem ini, pengen minjem, atau bikin ibu dipinjem. Nah nanti diriung sama anak yatim. Di mana? Di RDAY. Bayar, ya gratis lah, masuk bayar. Siap, Pak. Nanti ibu malah saya bayar, begitu. Oke? Siap Pak Haji. Saya- Satu lagi Pak sebentar. Haji. Pak Haji Apa? sebentar. Karena saya kemarin sudah pada ngejar di rumah, saya ingin mendinginkan hati. Saya mohon izin sama Pak Haji, saya mau sedekah profesi, mungkin atau berapa minggu atau 1 bulan bersama anak saya ini. Saya nggak akan pulang ke Garut kalau Pak Haji mengizinkan saya. Boleh. buat sedekah Kebetulan kan profesi. kita di kandang pejantannya terlalu Oh, banyak, Pak Haji. kurang betina. Pak Haji jangan gitu, saya udah Jangan gitu. Maaf, Begini saya aja. juga lagi sendiri. Udah 2 tahun, maaf Pak Haji. Ditinggal cerai apa ditinggal mati? Cerai. Ditinggal cerai. Ya udah, nanti Riado sama Haji Marco ya. Saya tepuk Boleh tangan Pak dong. Haji, keluarga. boleh ya. Alhamdulillah. Yo.